Apa itu benua Afrika? Benua Afrika adalah salah satu benua yang terbesar di dunia, di mana benua Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia dengan luas 30,360 juta kilometer. Benua ini membentang sejauh 8.000 km dari utara ke selatan dan 7.400 km dari timur ke barat. Wilayah Afrika terletak di 37 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan dan 17 bujur timur sampai dengan 51 derajat bujur timur, di mana benua Afrika memiliki populasi yang besar yang mencapai 1,37 miliar penduduk pada tahun 2021. Benua Afrika ini memiliki 4 musim, yaitu iklim tropis, subtropis, dan juga iklim gurun. Wilayah benua ini memiliki beberapa gunung tertinggi, yaitu Gunung Kilimanjaro yang ada di Tanzania, terus juga ada Gunung Kenya yang ada di Kenya. Terus juga benua Afrika memiliki 54 negara yang telah diakui kemerdekaannya, dengan populasi terbesar di Afrika yaitu adalah Nigeria dengan 210 juta penduduk. Kondisi ekonomi benua Afrika termasuk yang menengah ke bawah hingga batas krisis yang dipengaruhi oleh faktor iklim atau juga faktor dari geografis yang ada di Afrika. Dan karakteristik geografis yang ada di benua Afrika ini mempengaruhi kehidupan manusia di sana. Sejarah benua Afrika. Pada umumnya pembentukan benua Afrika sendiri tidak jauh dengan pembentukan dari benua lain. Pergerakan lempeng tektonik adalah bagian dari proses geologis yang panjang dan rumit yang menyebabkan pembentukan benua Afrika. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua Afrika adalah bagian dari superbenua Pangea yang terbentuk oleh pergerakan lempeng tektonik. Pangea saat itu terdiri dari sebagian besar massa daratan bumi yang saling berdekatan. Lempeng tektonik terus bergerak memecah Pangea menjadi benua yang lebih kecil. Samudra Atlantik terbentuk sekitar 150 juta tahun yang lalu ketika benua Afrika dan Amerika Selatan terpisah. Selama periode ini, proses geologis di Afrika sedang berlangsung, termasuk aktivitas vulkanik dan pembentukan pegunungan. Selama periode glasial, benua Afrika juga mengalami perubahan iklim yang signifikan yang menyebabkan pembentukan gurun-gurun besar seperti Kalahari dan Sahara. Secara keseluruhan, landscape dan keanekaragaman hayati benua Afrika dibentuk oleh proses geologis yang berlangsung dan berkelanjutan selama ratusan juta tahun. Benua Afrika menjadi salah satu benua yang menaungi negara-negara dengan peradaban besar di dunia seperti Mesir kuno, Kerajaan Aksum di Ethiopia, Kerajaan Ghana, Mali, dan Songhai di wilayah Sub-Sahara, serta banyak lagi. Meskipun menjadi benua yang menaruh negara-negara dengan peradaban besar, tidak menutup kemungkinan bahwa Afrika menjadi tempat pusat perdagangan budak transatlantik yang tragis, di mana jutaan orang Afrika dibawa ke Amerika sebagai budak oleh pedagang budak Eropa. Awal mula adanya perbudakan di Afrika karena dari kolonialisme bangsa Eropa di benua Afrika. Hal ini terjadi akibat dari penjelajahan Spanyol dan Portugis di abad ke-15. Afrika adalah rumah bagi keragaman bioma. Di benua Afrika, bioma adalah kelompok tanaman dan hewan yang unik di suatu wilayah dan ditentukan oleh vegetasi dan iklim yang mempengaruhinya. Karakteristik uniknya ini mencerminkan kondisi iklim, topografi, dan juga faktor-faktor lingkungan lainnya. Bioma yang pertama adalah hutan hujan tropis Afrika yang bercirikan kelembapan yang tinggi dan hujan yang sering turun sepanjang tahun, dan juga vegetasi yang sangat lebat dan beragam terdiri dari pohon-pohon tinggi, epifit, liana, dan tanaman bawah yang tumbuh subur. Biasanya hutan hujan tropis ini terletak di wilayah seperti Kongo, Guinea, dan juga bagian barat Afrika Tengah. Yang kedua ada savana. Savana adalah bioma terbesar di Afrika yang terdiri dari padang rumput yang luas dan pohon-pohon yang tersebar di seluruhnya. Bioma ini terdapat wilayah seperti Afrika Timur, Selatan, dan juga Tengah. Ciri khas dari savana adalah musim kemarau yang panjang dengan curah hujan yang relatif rendah. Vegetasi yang dominan meliputi rumput-rumputan yang tahan kering dan juga pohon-pohon seperti akasia dan baobab. Yang ketiga ada gurun, di mana benua Afrika memiliki beberapa gurun yang signifikan, termasuk gurun Sahara di utara, gurun Namib di barat daya, dan gurun lainnya. Ciri khas gurun adalah kekeringan yang ekstrim dengan sedikit hujan dan suhu yang tinggi di siang hari dan rendah di malam hari. Vegetasi yang jarang terdiri dari tumbuhan yang mampu bertahan hidup dalam kondisi kekeringan seperti kaktus, pohon-pohon kardir, dan juga semak belukar. Selanjutnya ada stepa. Stepa ditandai oleh rumput-rumput berkayu atau rumput yang keras dan tegak. Vegetasinya seringkali jarang dengan pohon dan juga semak yang tersebar di antara rumput-rumput tersebut.
Contoh stepa di benua Afrika itu ada termasuk di wilayah pegunungan seperti pegunungan Atlas di Maroko, Aljazair, dan juga Tunisia. Bagian-bagian tertentu dari pegunungan di Afrika Timur dan Selatan juga dapat mempertontonkan karakteristik dari stepa. Selanjutnya itu ada pegunungan. Dengan ciri khas pegunungan ada relief yang curam dengan perbedaan ketinggian yang besar. Vegetasi bervariasi sesuai dengan ketinggian mulai dari hutan hujan tropis di kaki gunung hingga tundra di puncak gunung. Contoh pegunungan yang ada di Afrika yaitu pegunungan Atlas di utara, pegunungan Ruwenzori di Afrika Tengah, dan pegunungan Drakensberg di selatan. Selanjutnya ada daerah vegetasi Mediterania. Di Afrika, daerah ini memiliki iklim Mediterania yang artinya musim panasnya panas dan kering sementara musim dinginnya lembab. Contohnya itu ada di sepanjang pesisir utara terutama di negara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dan juga Mesir. Lanjut kita masuk ke danau dan sungai. Afrika memiliki beberapa danau terbesar dan sungai terpanjang di dunia seperti Danau Victoria, Danau Tanganyika, Sungai Nil, Sungai Kongo, dan juga Sungai Niger. Spasial budaya politik etnik di Afrika. Spasial budaya politik etnik di Afrika mencakup beragam dinamika yang kompleks dan bervariasi di seluruh benua. Afrika adalah rumah bagi ribuan kelompok etnis yang berbeda dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang unik. Pemahaman tentang politik etnik di Afrika memerlukan pemahaman tentang sejarah kolonialisme, pembagian wilayah oleh kekuatan kolonial Eropa, dan proses pasca kolonial yang telah membentuk rangka politik kontemporer. Banyak negara di Afrika mengalami ketegangan politik antar kelompok etnik dalam perebutan kekuasaan. Kompetisi politik seringkali berpusat di sekitar kelompok etnis yang berbeda, dengan partai politik seringkali didominasi oleh kelompok-kelompok etnis tertentu. Kerajaan Swazi adalah contoh budaya politik tradisional Afrika. Swazi adalah salah satu negara di Afrika yang memiliki sistem pemerintahan tradisional yang masih berlaku hingga kini. Negara ini terdiri dari beberapa kabupaten yang dikelola oleh pemerintah tradisional yang terdiri dari sekumpulan pemimpin yang disebut Swazi. Konflik etnik di Afrika seringkali berasal dari beragam faktor yang melibatkan persaingan atas sumber daya, akses terhadap kekuasaan politik, atau ketidakpuasan terhadap perilaku yang tidak adil terhadap kelompok etnis tertentu. Contoh konkret dari konflik etnik di Afrika mencakup genosida di Rwanda antara Hutu dan Tutsi, serta konflik di Sudan antara kelompok Arab dan non-Arab. Kondisi geologis benua Afrika. Secara geologis, benua Afrika memiliki usia 3,8 miliar tahun. Benua Afrika memiliki kaitan dengan benua Eropa pada sisi Afrika bagian utara. Benua Afrika masih berada pada rangkaian pegunungan alpina di Eropa Selatan dan merangkai menjadi pegunungan Atlas hingga Drakensberg. Secara struktural, Afrika tersusun atas inti atau perisai yang terdapat di selatan dan barat benua Afrika. Inti atau perisai tersebut kebanyakan tersusun atas batuan beku granit guys yang terbentuk selama era Prakambium. Terdapat lembah Rif di Afrika Timur yang merupakan patahan atau retakan yang diakibatkan dari pergeseran lempeng tektonik. Lembah Rif Afrika Timur terjadi akibat keretakan benua yang membentang dari 12 derajat utara hingga 15 derajat selatan garis khatulistiwa. Lembah Rif ini memiliki panjang 3.500 km yang memotong negara Eritrea, Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, dan Mozambik. Lebar dan kedalaman lembah Rif ini berbeda pada setiap wilayah. Di Ethiopia, kedalamannya bisa mencapai lebih dari 3 km. Keretakan lembah Rif Afrika Timur ini dapat berevolusi atau bertambah seiring waktu. Erosi yang muncul secara tiba-tiba dan hujan deras dapat menyebabkan tanah runtuh di atas retakan dan menambah diameter keretakan menjadi semakin besar. Benua Afrika memiliki 5 iklim. Yang pertama adalah iklim tropis. Benua Afrika memiliki iklim tropis pada beberapa wilayah, yaitu wilayah Guinea hingga Mongolia dan Madagaskar. Hal ini disebabkan karena adanya garis khatulistiwa yang membelah benua Afrika pada bagian tengahnya. Beberapa wilayah yang memiliki iklim tropis di benua Afrika umumnya memiliki curah hujan 1000 hingga 2000 mm per tahunnya. Sehingga wilayah Guinea hingga Mongolia dan Madagaskar memiliki lebih banyak tumbuhan hijau dan hutan hujan yang lembab dibanding negara lain di benua Afrika. Lalu yang kedua adalah iklim gurun. Iklim gurun adalah iklim yang terdapat pada suatu wilayah yang kering, yang memiliki curah hujan kurang dari 12 inci setiap tahunnya. Benua Afrika memiliki iklim gurun terpanas di dunia,
yang terdapat pada Gurun Sahara. Iklim gurun di benua Afrika terdapat di wilayah Afrika Utara, Afrika Selatan, dan benua Afrika pada bagian barat daya. Yang ketiga adalah iklim subtropis. Benua Afrika juga memiliki iklim subtropis yang mengalami 4 musim, yaitu musim dingin, panas, hujan, dan juga gugur. Wilayah yang memiliki iklim subtropis pada benua Afrika adalah wilayah yang jauh dari garis khatulistiwa. Wilayah yang paling terkenal di benua Afrika dengan iklim subtropisnya adalah wilayah Serengeti. Wilayah dengan iklim subtropis di benua Afrika umumnya merupakan savana yang sangat luas. Lalu, yang keempat adalah iklim Mediterania. Iklim Mediterania di benua Afrika memiliki ciri khusus, yaitu ketika musim panas, maka akan terasa sangat panas dan juga kering. Dan ketika musim dingin, maka suhu akan lebih dingin dan basah. Wilayah yang memiliki iklim Mediterania di benua Afrika meliputi pegunungan Atlas, Laut Tengah, dan sebagian kecil wilayah barat daya Afrika. Lalu yang kelima, iklim pegunungan. Iklim pegunungan adalah iklim yang merupakan hasil dari pengaruh cuaca dan keadaan udara di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Iklim pegunungan umumnya memiliki curah hujan yang tinggi dan suhu lebih rendah dibandingkan dengan dataran sekitarnya. Wilayah pada benua Afrika yang memiliki iklim pegunungan adalah pegunungan Ruwenzori dan dataran tinggi Ethiopia di sekitar timur laut benua Afrika. Kondisi morfologis benua Afrika. Terdapat 4 gurun besar di benua Afrika. Yang pertama adalah Gurun Sahara. Gurun Sahara terletak di Afrika Barat, yang terdiri dari daratan tandus, mulai dari Samudra Atlantik hingga Laut Merah. Luas Gurun Sahara mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Sebelum menjadi gurun, wilayah ini dikenal sebagai Sahara Hijau yang menjadi sabana dan padang rumput yang subur dan tertutup oleh pepohonan. Karena tidak cukupnya curah hujan yang dapat menjaga keseimbangan penguapan, maka perlahan-lahan wilayah hijau tersebut mulai mati. Iklim pada gurun ini cenderung panas dan kering di musim panas. Ketika siang hari, suhu maksimum bisa mencapai 46 derajat Celcius, sedangkan malam hari bisa mencapai 18 derajat Celcius. Yang kedua adalah Gurun Kalahari. Gurun yang terletak di Afrika Selatan ini memiliki luas 570.000 km persegi, yang mencakup hampir setengah wilayah Botswana, Namibia, dan Afrika Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai semi gurun, karena jika memasuki musim hujan, maka gurun ini akan dipenuhi oleh rerumputan hijau. Penelitian yang dilakukan oleh University of Cape Town membuktikan bahwa pernah ada manusia purba hidup di Gurun Kalahari pada 20.000 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode Pleistosen, wilayah Gurun Kalahari lebih basah dan subur. Yang ketiga adalah Gurun Libya. Gurun Libya berada di sebelah barat Sungai Nil dan masih bagian dari Gurun Sahara. Gurun ini memiliki luas 674.000 km persegi. Gurun yang berupa plato tandus ini memiliki ketinggian 1.800 meter. Gurun ini memiliki wilayah permukaan tanah yang berada di bawah permukaan air laut atau depresi, serendah 134 meter, yang disebut Depresi Katara. Pada gurun ini terdapat beberapa oasis yang digunakan untuk pertanian, seperti oasis Siwa, Harga, dan Farafa. Karena masih termasuk dari Gurun Sahara, wilayah gurun ini didominasi oleh gurun pasir. Yang keempat adalah Gurun Namib. Gurun Namib memiliki luas 1.600 km persegi dan menjadi gurun tertua di dunia yang diprediksi berumur 80 juta tahun. Wilayah Gurun Namib berupa daratan tandus karena curah hujannya kurang dari 10 mm setiap tahunnya. Gurun ini membentang dari pesisir Samudra Atlantik di Angola, Namibia, dan Afrika Selatan. Gurun Namib terkenal karena kaya akan berlian. Wilayah yang kaya akan berlian ditetapkan menjadi area terbatas atau area dilindungi agar tidak ada orang yang dapat mencuri berlian dari gurun tersebut. Benua Afrika juga memiliki sungai-sungai besar, yaitu yang pertama Sungai Nil. Sungai Nil merupakan sungai yang terpanjang di dunia yang mengalir sepanjang 6.650.000 km dan membelah 9 negara di benua Afrika, yaitu Ethiopia, Kenya, Zaire, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan, Sudan Selatan, dan Mesir. Sungai Nil memiliki keterikatan erat terhadap sejarah Mesir kuno yang dahulunya menjadi pusat peradaban manusia. Hingga kini manusia masih bergantung terhadap Sungai Nil untuk menghasilkan tanah yang subur dan mengairi lahan pertanian mereka. Yang kedua, Sungai Niger. Sungai yang berada di Afrika Barat ini memiliki panjang sekitar 4.000 km dan mengalir melalui Guinea, Mali, Niger, perbatasan Benin, dan Nigeria. Sungai ini digunakan sebagai sumber air utama bagi masyarakat yang wilayahnya dilalui oleh Sungai Niger. Memiliki hilir yang besar sehingga membentuk delta.
Banyak manusia serta hewan berkumpul untuk mengambil air sungai Niger untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, Sungai Zambezi. Sungai ini memiliki aliran air terbesar yang mengarah ke Samudra Hindia dari benua Afrika. Luas aliran sungai ini mencapai 1.390.000 km persegi dan sungai ini memiliki panjang 2.574 km yang memiliki hulu di Zambia dan mengalir melewati Namibia, Zambia, Botswana, dan Zimbabwe. Air terjun Victoria yang merupakan air terjun terbesar di dunia terdapat pada Sungai Zambezi ini. Yang keempat, Sungai Kongo. Sungai yang memiliki panjang 4.800 km ini memiliki volume air yang lebih banyak pada saat musim hujan, melebihi Sungai Nil. Sungai ini merupakan sungai terdalam di dunia, yaitu sedalam 220 meter. Sungai ini disebut sebagai jantung air tawar Afrika, karena sebanyak 75 juta makhluk hidup bergantung terhadap Sungai Kongo. Terdapat 3 danau terbesar di benua Afrika. Yang pertama, Danau Victoria. Danau Victoria adalah danau terbesar di benua Afrika yang memiliki luas 68.870 km persegi. Danau ini memiliki volume air sebesar 2.760 km kubik. Danau Victoria merupakan cabang terpanjang dari Sungai Nil, yaitu Nil Putih. Danau ini berada di dataran tinggi Great Rift Valley, Afrika, dan di bawah pengawasan Tanzania, Uganda, dan Kenya. Yang kedua, Danau Tanganyika. Danau ini memiliki luas 32.900 km persegi yang berada di wilayah Western Rift di daerah Great Rift Valley dan terdapat dinding pegunungan dan ngarai yang melingkari Danau Tanganyika ini. Danau Tanganyika memiliki ngarai terbesar di Afrika yang berfungsi sebagai penyimpanan air tawar terbesar. Ngarai membentang sejauh 673 km pada wilayah Afrika Utara hingga Afrika Selatan dengan lebar rata-rata 50 km. Yang ketiga, Danau Malawi. Danau Malawi memiliki luas 29.600 km persegi dan panjang 580 km, serta lebarnya 75 km. Danau ini berada dari garis pantai danau di Mozambik, Malawi Timur, dan Tanzania bagian selatan. Sungai Ruhuhu adalah sungai paling besar yang mengaliri danau ini. Anak sungai Shire yang berasal dari Danau Malawi mengalir ke Sungai Zambezi. Danau ini terbentuk akibat pembukaan lembah Afrika Timur yang disebabkan oleh lempeng tektonik yang terbagi. Berikutnya ada flora di benua Afrika. Yang pertama di daerah savana, terdiri dari rumput-rumput tinggi seperti semak belukar dan beberapa pohon seperti pohon akasia. Yang kedua di daerah hutan hujan, ditemukan di wilayah tropis hutan hujan Afrika kaya akan spesies tumbuhan seperti pohon palem, epifit, liana, dan berbagai spesies pohon tinggi. Yang ketiga daerah gurun, flora di gurun-gurun seperti Sahara dan Kalahari, terdiri dari tumbuhan yang dapat bertahan hidup dalam kondisi kering seperti kaktus, pohon aloe vera, dan semak-semak yang tahan akan kekeringan. Yang terakhir ada tumbuhan endemik dari benua Afrika. Yang pertama itu ada pohon baobab, yang kedua ada protea, dan yang ketiga ada Victoria regia. Berikutnya ada fauna di benua Afrika. Yang pertama itu ada gajah Afrika. Tersebar di semua daratan di bumi, gajah Afrika adalah ikonik untuk habitat savana dan hutan Afrika. Yang kedua singa, termasuk salah satu predator paling terkenal di dunia. Singa sering ditemukan di savana dan hutan Afrika. Yang ketiga zebra, hewan berkaki empat dengan garis-garis hitam dan putih yang khas ini. Zebra hidup di daerah padang rumput dan savana. Berikutnya ada jerapah. Jerapah adalah mamalia terbesar di bumi dan ditemukan terutama di savana dan hutan terbuka Afrika. Berikutnya ada kuda Nil, spesies mamalia air terbesar kedua setelah gajah. Kuda Nil adalah hewan semi akuatik yang mendiami sungai-sungai dan danau-danau di Afrika. Berikutnya ada simpanse. Primata besar ini adalah kerabat terdekat dari manusia dan ditemukan di hutan hujan Afrika Tengah dan Barat. Yang terakhir ada buaya Nil, dikenal sebagai karnivora besar. Buaya Nil adalah predator paling menakutkan di sungai-sungai dan rawa-rawa Afrika. Benua Afrika mempunyai dinamika penduduk yang sangat besar, dibuktikan dengan pertambahan jumlah penduduknya. Pada 2005, jumlah penduduk Afrika hanya 906 juta jiwa. Jumlahnya bertambah pesat di 2022 mencapai 1,4 miliar jiwa. Besarnya pertambahan penduduk itu tidak terlepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika yang mencapai 36 tiap 1000 penduduk. Angka kematian penduduk Afrika pun juga besar, namun masih di bawah angka kelahiran yaitu 10 jiwa tiap 1000 penduduk. Angka migrasi juga negatif kecuali Afrika Selatan.
Artinya, ada penduduk Afrika yang bermigrasi ke benua lainnya. Laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, sekitar 2,5% per tahun. Sebaran penduduk Afrika juga tidak merata, ada wilayah tertentu yang hampir tidak berpenghuni yaitu gurun. Wilayah dengan kepadatan rendah ada di gurun Sahara dan bagian tengah Afrika. Apa negara terpadat di Afrika? Dengan lebih dari 200 juta penduduk, Nigeria adalah negara terpadat di Afrika pada tahun 2020. Diikuti oleh Ethiopia 115 juta, Mesir 102 juta, dan Republik Demokratik Kongo 10 juta. Populasi Nigeria diperkirakan akan melebihi 400 juta orang pada tahun 2050 sehingga meningkatkan peringkat negara-negara terpadat di dunia. Berapa usia rata-rata di Afrika? Pada tahun 2020, Afrika memiliki median usia yang sangat rendah, yaitu sekitar 20 tahun, yang berarti separuh populasinya berusia lebih tua dan separuhnya lebih muda dari usia tersebut. Pada saat yang sama, benua ini mencatat angka harapan hidup terendah di seluruh dunia pada tahun 2021 dengan rata-rata orang hidup di usia 64 tahun. Seberapa miskinkah penduduk Afrika? Pada tahun 2020, sekitar 460 juta jiwa orang di Afrika berada dalam kondisi sangat miskin, hidup dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar AS per hari. Kemiskinan ekstrim terbesar luas terutama di negeri dan Republik Demokratis Kongo, negara-negara Afrika yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di dunia. Perkiraan yang dibuat pada bulan Desember 2020 menunjukkan bahwa pandemi virus corona COVID-19 dapat menyebabkan jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan antara 2020 dan 2021. Terima kasih telah menyaksikan video kami.